Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bahagia adalah keinginan hidup semua orang. Tentunya kebahagiaan akan lebih dirasakan dan bermanfaat jika dilakukan bersama. Di 3 dekade lebih, JNE mengantarkan kebahagiaan kepada masyarakat. Tepat tanggal 7 September 2021, JNE meluncurkan buku dan mengajak semua orang untuk merayakan hari bahagia bersama di tanggal yang sama setiap tahunnya. Semoga buku ini dapat menginspirasi semua orang untuk mewujudkan kebahagiaan bersama dengan terus berbagi, memberi, dan menyantuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini bedah buku Bahagia Bersama karya Maman Suherman dan Mise Karton. Live talkshow di Facebook Tribun Medan 5 November 2021 jam 10 pagi bersama Bapak Fikri Ahak Faryana, Kepala JNE Cabang Utama Medan. Apa kabarnya Pak Fikri? Baik, Tribuners semuanya, pagi sehat semuanya ya. Terima kasih waktunya. Pak Sanyet. Yes. Terima kasih waktunya sudah hadir di studio untuk bisa sharing bedah buku bersama untuk inspirasi dan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Berbagi, memberi, dan menyantuni. 3 penggal kata ini didenyutkan di nadi, didetakkan di jantung, dialirkan di air darah, dan diulang-ulang, dilisankan tiada henti. Bak mantra yang terus digaungkan saban detik. 3 kata yang dijadikan syair kehidupan. Dalam panduan suara, terap langkah semua orang yang bekerja, berbakti, dan mengabdi di tempat JNE. Akankah itu menjadi sebuah teori ekonomi nan sakti atau hanya pemanis di bibir belaka? Lalu bagaimana ceritanya berbagi itu tidak mengurangi, malah sebaliknya dari semula yang hanya 8 beranak pinak menjadi puluhan ribu. Itulah JNE. Luar biasa Pak Fikri. Ini perjalanan ini merupakan hal yang tidak mudah ya. Begitu saya membaca buku ini Pak, dan kemudian mengetahui filosofis awal mula berdirinya JNE, nilai-nilai yang ada di JNE ini menggetarkan Pak, membuat saya terinspirasi sekaligus merenungi ya. Sebenarnya konsep bisnis ke depan itu ya kita harus berbagi bersama, memberi. Kebersamaan itu adalah menjadi tujuan kita bersama supaya didukung. Bukan hanya SDM, tetapi alam semesta juga mendukung kita ya. Yang Maha Kuasa juga mendukung kita. Akhirnya perusahaan berjalan baik dan lancar. Nah ini, Pak Fikri, ini menarik ya, buku yang luar biasa ini. Apa latar belakang ini? Terbitnya buku Bahagia Bersama, karya Maman Suherman dan Mise Karton ini Pak. Ya, terima kasih Pak Sanyet ya sebagai ini guru saya. Sama Pak, ya dalam kita sama-sama belajar bisnis, Pak. Sahabat saya dan para Tribuners semuanya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah inspirasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi buku ini menceritakan tentang perjalanan, bagaimana nilai-nilai ya pendirian perusahaan kami JNE, implementasinya, lalu kemudian tadi digaungkan dalam denyut nadi yang setiap hari. Nah, lalu kenapa Kang Maman Suherman yang kita kenal semuanya, penggiat literasi, mau menuliskan ini? Jadi di beberapa kali kesempatan Kang Maman dengan gerakannya Pak Sanyet, dengan program-program sosialnya penggiat literasi mengirim buku ke seluruh Indonesia, ke yatim piatu, ke gereja, ke masjid. Pada saat itu beberapa kali juga bersama dengan JNE. Dan kita distribusikan bukunya, ya, bukunya oleh Kang Maman, oleh JNE. Ada juga Andi F. Noya, ya, juga punya program seperti kemarin terakhir. Itu adalah bantuan tabung gas untuk penderita pandemi. Itu juga kerjasama dengan JNE. Dan JNE free mendistribusikan semuanya itu. Ada juga dalam buku ini juga termasuk menuliskan dalam pembukaannya ada Melani Subono yang punya harapan, Rumah Harapan. Dia juga punya program banyak untuk beberapa memotivasi banyak masyarakat, mengirimkan berbagai buku, bantuan pakaian dan sebagainya. Itu juga kerap kali kerjasama dengan JNE dan dikirimkan secara gratis. Dari situ Kang Maman tergerak
tergerak untuk menuliskannya gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya perusahaan ini? Kok bisa gitu ya? Akhirnya dituliskanlah buku ini oleh Kang Maman kerjasama dengan Mais Cartoon. Nah, kenapa ada Mais Cartoon di sana? Supaya buku ini juga bisa dibaca, Pak Sanjat, para Tribuners, dibaca oleh anak-anak kita, ya, dibaca oleh anak-anak milenial, sehingga inspirasi dari buku ini betul-betul disampaikan. Nah, tujuannya apa? Yang pertama adalah tentu saja buku ini mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang, pengusaha terutama Pak Sanjat. Iya. Ya, para pengusaha, para manajer, para pemimpin bisnis, para pejabat dan masyarakat luas yang sedang membangun bisnisnya. Ya, bagaimana terinspirasi dengan bagaimana JNE bisa menanamkan nilai-nilai itu, sehingga dengan nilai-nilai itu Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, sehingga hari ini JNE bisa menjadi perusahaan logistik terbesar di Indonesia. Itulah tujuannya buku ini diluncurkan, untuk menginspirasi. Ya, kenapa sih kebaikan pasalnya para Tribuners ya memberi itu harus diumumkan? Katanya nggak boleh. Katanya cukup Tuhan yang tahu. Nah, para Tribuners mohon maaf ya, saya coba mengutip apa yang disampaikan Tuhan dalam sebuah kitab suci Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ayat 271. Di sana disampaikan, Tuhan menyampaikan bahwa memberi lalu kemudian mengumumkan itu baik. Ya, itu baik. Memberi lalu tidak mengumumkan itu memang lebih baik. Ya, artinya apa? Tuhan saja memang membolehkan kalau sedekah itu, memberi itu diumumkan. Tujuannya bukan untuk sombong, tetapi untuk menginspirasi sehingga yang lain juga mau ikutan. Sehingga disinilah kenapa Kang Maman Suherman tergerak untuk menuliskan buku ini. Di sana ada di buku ini juga tidak hanya pemikiran-pemikiran Kang Maman, tidak hanya bagaimana nilai-nilai yang dibangun di JNE, bagaimana Kang Maman dan para aktivis yang lain, para tokoh juga bekerjasama dengan JNE, tapi juga buku ini juga berisian tentang penulis-penulis, para jurnalis yang sempat waktu itu menulis tentang JNE, nilai-nilai JNE juga dituliskan di sini. Termasuk juga tulisan-tulisan hebat para karyawan, ya. Pada kesempatan-kesempatan kami melakukan lomba jurnalistik, itu juga tertuang di sini. Sehingga insya Allah buku ini begitu lengkap bagaimana menceritakan kebahagiaan itu. Yang kedua, selain itu juga kami ingin menanamkan legasi Pak Sensei. Bagaimanapun nilai-nilai perusahaan ini juga harus turunkan kepada anak-anak kami, kepada karyawan-karyawan baru, karyawan-karyawan masa depan. Tidak hanya bagi karyawannya Pak Saniat, tapi nilai-nilai perusahaan juga kita harus tanamkan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Sehingga yang dimaksud dengan kenapa buku ini diluncurkan juga tidak hanya ingin menginspirasi pengusaha-pengusaha yang lain, masyarakat yang lain, tapi juga kami ingin membuat sebuah legacy sehingga nilai-nilai perusahaan ini turun-temurun sehingga mampu dipertahankan oleh generasi-generasi kami ke depan. Nah, itulah Pak Saniat latar belakang kenapa sih buku ini harus diluncurkan dan sangat direkomendasikan dibaca oleh banyak orang, terutama adalah para pengusaha, para manajer, para pemimpin bisnis dan organisasi. Luar biasa. Demikian Pak Saniat. Iya, luar biasa Pak Fikri dan JNE, perjalanan yang sungguh mengagumkan ya. Dimulai dari keinginan yang sangat tinggi untuk berbagi, memberi, dan menyantuni antara sesama di dalam karyawan maupun masyarakat ya. Jadi memang banyak saya melihat apa yang dilaksanakan oleh JNE baik di Medan, Sumatera Utara maupun beberapa di kota di Indonesia pada saat pandemik juga memberikan hal-hal yang luar biasa, support di mana terjadi keterbatasan di dalam distribusi produk sembako dan sebagainya, JNE tetap tampil di depan untuk melayani masyarakat Indonesia. Ini sungguh adalah pekerjaan yang mulia dan luar biasa ya Pak ya. Dan saya merasakan getarannya itu yang sangat tinggi di dalam tubuh JNE. Nah, ini sahabat Tribuners ya, ada dua sebenarnya ya. Yang satu adalah menginspirasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, pebisnis ya, baik calon pebisnis ya, pengusaha muda dan sebagainya. Memberi tidak akan mengurangi, memberi akan memberikan contoh. JNE sudah memberikan contoh. Memberi akan membuat kita akan semakin besar karena kita semakin diberkati, semua orang juga peduli, mensupport perusahaan kita ya. Dan satu itu saya sangat setuju Pak Fikri. Jadi memberi ini atau kegiatan-kegiatan yang baik ini
akan memberikan contoh kepada masyarakat, pebisnis ya. Pebisnis itu ada beberapa perusahaan saya lihat sudah banyak nih Pak Fikri, ya yang tidak hanya memikirkan profit ya, tetapi planet dan people. Ini sangat penting ya. Ini adalah akan membuat perusahaan itu akan jangka sangat panjang sekali. Bila perlu sampai legasi ke anak cucu dan beberapa keturunan berikutnya. Ya bukan hanya pemilik perusahaan, tetapi juga karyawan yang anak cucu ikut bersama dengan bangga. I'm from JNE kan seperti itu kan bangga sekali Pak ya. Perusahaan asli Indonesia yang mampu menjadi perusahaan logistik terbesar di Indonesia. Ini adalah karya anak bangsa yang luar biasa. Nah, yang kedua adalah legasi di dalam perusahaannya supaya nilai-nilai ini jangan hilang. Iya, betul. Ya, Pak ya. Jadi nilai-nilai sahabat Tribuners, nilai-nilai budaya yang bagus itu harus kita wariskan. Yang benar itu harus kita wariskan sehingga ini dapat menjadi sebuah pedoman di dalam menjalankan perusahaan untuk jangka waktu yang panjang. That's why saat ini JNE sangat kuat sekali ya. Nah, ini menarik nih Pak. Berbagi tidak harus menunggu kaya ya. Saya mengutip dari buku ini. Selain bisnis, apakah menjadi budaya juga di dalam perusahaan itu prakteknya seperti apa ya Pak ya? Itu apakah ada semacam kegiatan konkret di dalam perusahaan atau ada kewajiban atau ada KPI dan sebagainya sehingga ini dapat dilaksanakan secara terus-menerus. Baik. Ya. Silakan Pak Fikri. Apakah jadi budaya ya? Pasalnya budaya itu kan kalau kita lihat definisinya adalah sesuatu yang kita sepakati di perusahaan kita. Disepakati bersama menjadi sebuah nilai lalu dibiasakan setiap hari. Jadi tidak hanya budaya pasalnya. Konsep ini sudah menjadi bagian yang utuh yang tidak terpisahkan dalam strategik. Jadi menarik kalau Pak Said tadi menyinggung soal planet and people. Yes, ini sangat penting. Jadi ini saya tahu betul nih tentang star marketingnya Pak Said ini. Planet itu artinya apa? Berarti kan semesta, penguasa semesta planet. Jadi kalau dalam istilah kami Pak, P-nya itu bukan planet, tapi pray, doa. Sama sebenarnya. Jadi sama sebenarnya konsep itu. Nah maka Pak Sanyet, konsep berbagi, memberi, menyantuni ini sudah masuk dalam strategi utuh perusahaan kami. Nah, ada disebut kami punya strategi yang namanya marketing langit Pak Sanyet. Jadi betul-betul implementasinya luar biasa. Nah sedikit cerita para Tribuners supaya juga semua terinspirasi. Strategi marketing langit betul-betul kami lakukan. Jadi ada 5 yang kami betul-betul menjadi sebuah strategi yang wajib dilakukan. Pertama adalah seluruh orang JNE harus melakukan ibadah tepat waktu. Bagi yang Muslim, sholatnya harus tepat waktu. Bagi yang Kristiani, hari Minggu walaupun tetap bekerja di JNE harus tetap ke gereja. Nah yang pertama, karena kita menomorsatukan Tuhan. Yang kedua adalah kami juga mendorong para karyawan kami untuk melakukan doa setiap pagi. Kalau di Muslim itu adalah sholat duha setiap pagi. Yang rezekinya akan mengalir kalau sholat duha. Kalau yang Kristiani juga berdoa setiap pagi. Nah itu kami haruskan. Yang ketiga adalah membaca kitab suci setiap hari. Jadi dalam briefing-briefing kami diharuskan, harus diselipkan 1-2 ayat kitab suci. Nah yang ketiga, inilah yang masuknya dalam membagi Pak. Dalam strategi marketing langit ini ada sedekah. Nah, disinilah sebenarnya nilai-nilai itu menjadi bukan hanya budaya, tapi strategi. Yang keempat, yang kelima adalah kami haruskan karyawan kami untuk berdoa setiap hari, berdoa kepada orang tuanya. Berdoa kepada Tuhan untuk orang tuanya. Karena ridho Tuhan itu ridho orang tua, Pak Sanjit. Tidak hanya pada orang tua kami yang di rumah, tetapi juga orang tua kami di perusahaan, yaitu adalah para pendiri kami. Nah, jadi tidak hanya budaya, tapi masuk dalam sebuah strategi. Nah, makanya contoh-contoh konkretnya kalau di JNE Medan, karyawan kami harus setiap Kamis itu budayanya namanya Kamis berbagi, Pak Sanjit. Ya, uang itu dikumpulkan dari seluruh karyawan, berapapun kita berbagi. Lalu kemudian diimplementasikan, diberikan kepada yang membutuhkan. Para karyawan juga, ya tadi tidak harus menunggu kaya. Dengan gaji yang tidak besar gitu ya, UMK dan sebagainya, mereka setiap bulan harus mengumpulkan uang wajib untuk menyantuni anak-anak yatim. Makanya ada 700 karyawan di Medan saja itu punya 9 sanggar anak yatim yang dibiayai oleh karyawan kami semuanya. Nah, kemudian tidak hanya masalah strategi, Pak Sanjit. Dalam buku ini juga kita bisa nanti baca. Dalam bab cerita juara,
yang dituliskan oleh salah satu karyawan tentang menuliskan pengalamannya di halaman 161. Tentang apa? Ternyata kami melakukan budaya ini juga dalam kebijakan karyawan, Pak Sanyet. Di sini jelaskan, dia sangat mencintai JNE. Sampai hari ini jatuh cinta gitu ya. Kenapa? Ternyata ketika dia melamar kerja, yang ditanya pertama kali apa? Bagaimana ibadahmu? Bagaimana sedekahmu? Itu tidak hanya pada orang muslim semua. Jadi yang ditanya apa? Ibadahmu gimana? Kamu ke gereja nggak? Kemudian sedekahmu gimana? Ditanya itu Pak Sanyet. Karena memang begitu yang kita cari. Sehingga proses promosi, proses penilaian kerja juga, itu ada komponen yang paling utamanya adalah ibadah. Ibadah itu luas. Tidak hanya sembahyang, tapi juga sedekah dan sebagainya. Jadi, tidak hanya soal budaya, Pak Sanyet, tapi masuk dalam strategi dan juga masuk dalam kebijakan, Pak Sanyet. Termasuk kebijakan bagaimana kekaryawanan. Jadi, barangkali begitu soal budaya, Pak Sanyet. Luar biasa, ya. Saya sangat terharu mendengar ada perusahaan yang sebaik ini, yang bukan hanya orientasi kepada profit, tetapi kebaikan-kebaikan ini sudah masuk di dalam strategi perusahaan. Artinya itu di dalam pada saat proses perekrutan, ya, pada saat menjalankan tugasnya selalu diingatkan hal-hal yang baik. Saya percaya sahabat Tribuners ya, jika banyak perusahaan di Indonesia, di Medan, Sumatera Utara, dan di Indonesia yang meniru atau mengaplikasikan amanah-amanah nilai kebaikan manusia sesuai dengan ajaran agama kepercayaan masing-masing. Agama selalu mengajarkan kita hal-hal yang baik. Kita mengamalkan hal-hal yang baik tersebut di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Saya percaya kejahatan pasti akan berkurang, kemakmuran pasti akan meningkat, dan peningkatan sumber daya manusia pasti akan meningkat. Indonesia pasti akan makmur sejahtera. Mudah-mudahan apa yang dilakukan JNE ini ditiru oleh banyak perusahaan di seluruh Indonesia. Ya, kita doakan bersama. Kebaikan-kebaikan selalu disiaring, divibrasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan JNE selalu maju dan berkembang ke depannya. Nah, ini ada satu lagi, Pak. Saya pada saat membaca buku itu, selain itu memberi, berbagi, dan sesuai dengan kemampuan juga ya karyawan ya, tidak ada batasan nilainya, tapi keinginan ini selalu ditumbuh kembangkan bahwa hidup ini kita tidak sendiri. Nah, ada satu chapter yang saya baca adalah connecting happiness itu, Pak. Apa yang dimaksud dengan connecting happiness, dan kemudian bagaimana diaplikasikan di perusahaan? Ya, connecting happiness itu saya yakin para Tribuners ya suka melihat gitu ya di mobil-mobil kita, Pak. Iya. Di mobil operasional kami, di branding-branding kami selalu terlihat connecting happiness. Jadi sebagaimana perusahaan lain, Pak. Perusahaan-perusahaan yang sudah besar biasanya punya the meaning of works. Ya, atau tagline. Dalam bahasa manajemennya the meaning of works. Artinya makna bekerja. Jadi ada perusahaan yang makna bekerjanya dulu adalah connecting people gitu ya. Itu satu perusahaan ada besar itu. Oke. Ada juga yang lain-lain yang one heart. Oke. Satukan Indonesia dan sebagainya. Satu hati. Jadi kami punya the meaning of works, Pak. Oke. Nah, jadi the meaning of work kami adalah connecting happiness. Jadi dalam bahasa Indonesia kita tahu bahwa menyambungkan kebahagiaan. Jadi inilah yang ditanamkan kepada seluruh karyawan, Pak. Sehingga siapapun karyawannya, bagian apapun dia, dari packing, delivery, bagian keuangan, bagian sales, bagian termasuk sampai ke pimpinan, itu semuanya punya semangat yang sama, yaitu adalah connecting happiness. Nah, maka dalam buku ini banyak sekali ditulis tentang connecting happiness, Pak. Nah, connecting happiness dimaknai 3 oleh kami. Yang pertama adalah connecting happiness untuk customer kami. Oke. Bagaimana kami menyambungkan kebahagiaan untuk customer. Di buku ini jelas dalam covernya saja sudah dilihat, Pak, oleh Miles Carter ini. Seorang kurir gitu ya, dengan semangatnya paket. Jadi paket gitu ya. Jadi akhirnya dilihat banyak sekali keluarga yang membuka jendelanya dan sangat senang bahagia. Paket kurir datang. Jadi senang kalau kurir datang gitu, Pak. Nah, ini menunjukkan apa? Inilah connecting happiness kepada customer kami, Pak. Dalam buku ini banyak sekali diceritakan ya, bagaimana kurir kami dengan perjuangannya tidak mudah, Bapak Ibu, para Tribuners. Ada yang harus menyeberang pulau dengan ombak yang
luar biasa dahsyat, orang nggak berani nyebrang. Tapi karena kami harus diantar, Pak. Barangnya harus diantar, ya kurir kami harus nyebrang. Ada yang harus perjalanan jauh sampai 8 jam, yang pernah ditulis oleh salah satu jurnalis Tribun Medan juga. Waktu menuliskan tentang bagaimana perjuangan jalan yang rusak, kami harus tak mengantar ke daerah Wilayah Hilir di Labuhan Batu. Ada kurir yang harus bertemu hewan buas, Pak. Dan bahkan sekarang Tribuners juga tahulah, banyak viral, kurir-kurir kami juga karena COD diancam, dimaki, bahkan ada yang sampai diancam keselamatannya. Nah, jadi itulah connecting happiness. Tapi karena memang makna bekerja itu sudah menjadi sebuah the meaning of works, sehingga ya kurir-kurir kami semuanya tetap happy saja, Pak. Happy saja untuk melakukan delivery. Nah, yang kedua, connecting happiness juga dimaknai connecting happiness kepada karyawan. Jadi perusahaan juga tidak hanya mau connecting happiness kepada customer-nya, tapi kepada karyawannya. Jadi sehingga JNE diamanahkan memang harus menyambungkan kebahagiaan buat karyawannya. Itulah kenapa JNE dari 8 orang, kalimatnya kalau dalam buku ini beranak pinak gitu. Jadi 40.000 sekarang. Luar biasa. Berarti sekarang ada 40.000 karyawan, ya, yang kemudian juga dikali 2, kali 3 para keluarganya yang bernaung di JNE. Nah, JNE ingin connecting happiness buat karyawan dan keluarganya. Beberapa bukti yang saya luar biasa pengalaman Pak Sanyet ketika pandemik. Dan ini bukti-bukti ini tidak hanya ditunjukkan pada saat itu. Dan mudah-mudahan menginspirasi buat pengusaha yang lain ya. Pada saat pandemik kami semua tahu, Pak, bahwa bisnis turun. Customer kami banyak yang outstanding karena nggak mampu bayar hutangnya. Kami punya kebiasaan Pak Sanyet. Kami punya kebiasaan setiap tanggal 25 bulan April, itu kami pasti semua bahagia. Kenapa? 20, naik gaji, Pak. 25 April setiap tahun. Okay. Itu kami semua menunggu tanggal itu. Jadi, karena Pak, naik gaji, Pak. Itu kebiasaan dari tahun dulu. Dan Pak, pertanyaannya, selama pandemi ini bagaimana? Nah, ini yang menarik, Pak. Kami sebenarnya karyawan sudah tahu, waduh lah, mungkin nggak naik gaji, nggak apa-apa. Kami paham. Tapi luar biasa, Pak. 2020, 25 April, naik gaji. 2021, 25 April, naik gaji. Luar biasa. Dari situ kami betul-betul paham. Inilah the meaning of work-nya. Ya, connecting happiness tidak hanya bagi customer, tapi juga buat keluarga. Luar biasa. Dan yang luar biasa ya para Tribuners, bukan malah JNE bangkrut, bukan turun. Justru disitulah kebangkitan habis itu, Pak. Naik. Salesnya gitu. Naik revenue-nya. Nah, itulah ya keajaiban yang Tuhan berikan. Nah, yang ketiga, Pak Sanyet, yaitu yang penting lagi adalah connecting happiness untuk masyarakat. Oke. Nah, ada beberapa yang saya tunjukkan nih, Pak. Ya, selain tadi ya dalam buku ini juga banyak menulis tentang bagaimana ya pengalaman kami membantu banyak pemerintah segala macam dengan program CSR. Tapi yang menarik begini, Pak. Satu, bagaimana kami punya the meaning of work collectiveness pada masyarakat. Sekarang Pak Sanyet, kompetisi kita kami, kan banyak kompetitor, Pak. Banyak kompetitor. Nah, sekarang trennya kompetisi itu bukan lagi servis, Pak. Tapi lebih pada diskon. Diskon gede-gedean. Nah, banyak perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dengan kami, yang justru mereka merubah model bisnisnya. Kalau dulu dia membuka keagenan kemitraan, akhirnya dia harus bermitra, membayar komisi buat agennya. Sekarang agen-agennya banyak yang ditarik. Sehingga dia langsung pada customer. Gitu ya, Pak ya. Kenapa teman-teman? Supaya ngasih diskonnya lebih bebas. Nah, JNE banyak agennya. Pertanyaannya, apakah JNE merubah model bisnis? Tidak sama sekali, Pak. Bahkan sampai sekarang, JNE masih membuka kemitraan keagenan. Padahal kalau dihitung-hitung matematik, ngapain buka agen? Ngasih komisi ke agen, bagus langsung ke customer. Kami tidak takut, Pak. Karena itu adalah sebuah model bisnis, sebuah nilai. Sehingga kami tetap bermitra. Kenapa? Kami ingin menyambungkan kebahagiaan, kami ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Gitu, Pak. Jadi, kami juga aktif bagaimana menyambungkan kebahagiaan dengan UMKM. Kami juga aktif di berbagai organisasi, supaya apa? Semakin banyak yang kita bisa sambungkan. Mungkin JNE tidak bisa memberi banyak, tapi paling tidak, dengan kapasitas JNE, kita coba menjadi sebuah konektor happiness itu. Jadi itu Pak, kebahagiaan connecting happiness kepada customer, kebahagiaan connecting happiness kepada karyawan, dan kebahagiaan connecting happiness untuk masyarakat luas. Itulah makna daripada connecting happiness, Pak Sanyet. Luar biasa. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya milik
perusahaannya, Ya. tetapi adalah miliknya customer, di mana customer tidak percaya bahwa barang itu bisa sampai dengan tingkat kesulitan yang luar biasa. Ya. Tapi JNE make it happen, membuat customer itu merasakan kehadiran JNE ini benar-benar Ya, sebuah dampak yang positif. betul ya, Pak. Apalagi pandemik Pak, yang Ya. kami kirim tuh banyak obat yang untuk sedang bisa ditunggu. menolong banyak orang itu Pak ya. Ya, makanan Oksigen, yang ditunggu semua, dokumen yang ditunggu orang ngelamar kerja. Jadi disitulah makna kami. Ya. Sehingga karena kami kan bisnis logistik Pak ya, artinya yang kami bawa itu banyak macamnya gitu, tidak hanya satu produk. Sehingga nilai-nilai ini yang tanamkan para karyawan. Ya, bahwa kalau kami delivery dengan baik, tepat waktu, tidak rusak. Nah ini seperti buku ini, semua bahagia. Tapi kalau nanti kami mendelivery dengan tidak tepat waktu, kami juga sedih Pak, karena banyak orang yang kecewa. Bahkan bisa saja tidak terselamatkan nyawanya gitu ya, karena obatnya terlambat Pak. Setuju. Demikian. Jadi connecting happiness, berbagi sekali lagi adalah berbagi kebahagiaan itu bersama masyarakat, ya, masyarakat yang lebih luas, customer khususnya, dan kemudian internal karyawan JNE sendiri. Karena berkah ini diterima oleh masyarakat luas dan internal ya. Ya, Dan luar biasanya lagi adalah pada saat perusahaan-perusahaan mengalami tekanan-tekanan ekonomi selama pandemi, JNE malah mengalami peningkatan yang luar biasa. Dan tidak merubah model bisnisnya yang selalu mengedepankan berbagi adalah sebuah berkah bagi Ya. semuanya ya. Luar Ya. biasa. Nah ini di dalam bukunya itu saya juga ada membaca tentang mental berkelimpahan Pak. Ini luar biasa ini. Sebuah konsep artinya kita memiliki kaya akan apa ya internal ya. Ya. Kekayaan internal yang walaupun kita memiliki keterbatasan, tetapi kita tidak menyurutkan keinginan kita untuk selalu memberikan yang terbaik. Ini bagaimana konsepnya? ya. Dalam buku ini juga dibahas tentang mental berkelimpahan. Jadi memang mental besar gitu. Iya, tak mudah. Nah, para Tribuners, Pak Sanjet, seperti yang video tadi cuplikan, ya bulan Agustus lalu Pak Ferryadi, Presiden Direktur kami, Ya. ya Pak Ferryadi itu mengatakan dalam sebuah momen di Kick Andy, Pak. Ketika ditanya, kenapa sih Pak Ferry? Kemarin kami benihbaik.com, Andi F. Noya, kami mau delivery dan menggudangkan tabung oksigen. Ya. Lalu dari benihbaik.com itu menawarkan, Pak, kemarin gratis ya Pak ya, sekarang kami malu Pak, kami bayar berapa ongkos kirimnya, berapa ongkos gudangnya. Lalu Pak Ferry mengatakan gitu ya Pak ya, dalam sebentar, saya akan hitung-hitung. Saya akan hitung-hitungan dulu. Kalau tawaran Anda, kalau tawaran benihbaik.com itu lebih gede dibandingkan tawaran yang ditawarkan Tuhan, gitu Pak ya, Iya. saya akan pilih Anda. Tapi kalau ternyata saya hitung-hitung tawaran Tuhan itu lebih menjanjikan dan menggiurkan buat saya akan pilih tawaran Tuhan dong. Ini sangat dalam ini Pak. Dalam sekali Dalam, kata-kata dalam. itu Pak. Dalam sekali. Sangat deep. Ini Nah. ini maknanya apa Pak? Maknanya apa? Ya, lebih baik akhirnya JNE menggratiskan Pak delivery tabung oksigen, termasuk bergudangan kita delivery. Daripada artinya apa? Tawaran Tuhan jauh lebih besar. Apa yang Berkahnya ditawarkan? ya. Iya. Nah, jadi dari statement ini bisa diambil kesimpulan Pak Sanil. Kenapa sih kami mendidik karyawan-karyawan? Nah, ini penting bagi semuanya. Ada dua dasar, Pak. Dasar yang pertama adalah tentu sebagai umat beragama, kita punya dasar keyakinan spiritual tadi. Keyakinan pada Tuhan. Nah, tetapi yang kedua juga, dasar yang kedua adalah dasar-dasar ilmiah. Maka dalam buku ini, ya, dalam buku ini di halaman ketiga, Pak, dijelaskan pertama kali bahwa berbagi tidak mengurangi. Dasar spiritualnya, saya yakin para Tribuners juga tahu. Ini mohon maaf ya, bagi yang Muslim, jelas. Ya, di buku ini dijelaskan tentang bagaimana Al-Baqarah 261. Bahwa tadi, kenapa harus hitung-hitungan? Bahwa satu sedekah yang kita berikan, itu akan menjadi 7 tanaman. Ibarat 7 tanaman, dari tanaman itu berbunga 100 masing-masing. Berarti kan 700 kali lipat. Itulah kenapa Pak Ferry bilang, sebentar, saya hitung dulu. Tawaran Tuhan itu 700 kali lipat. Kalau saya menggratiskan tabung oksigen, gudangnya adalah misalkan 1 juta. Tuhan ngasih 700 juta. Sekarang, kamu cuma ngasih 1 juta. Mendingan Tuhan gitu ya. Jadi, nah itu keyakinan. Benar-benar Gitu, diamalkan Pak. ya Pak ya. Nah, secara Luar logika, biasa. ilmiah, dalam buku ini juga dijelaskan. Jadi buku ini sangat balance sekali. Baik secara spiritual maupun ilmiah. Nah, dalam buku ini, Pak Mansur Herman menjelaskan ya,
tentang bagaimana ilmiahnya. Beberapa penelitian ilmiah Pak Sanyet ini terbukti secara ilmiah. Pernah ya tahun 1989, ini James Andrew ini sudah lama sekali. Dia meluncurkan sebuah teori namanya warm glow effect. Teori itu menjelaskan bagaimana perasaan positif yang muncul setelah orang itu memberi. Nah, itu teorinya tahun 1989. Ini ilmiah. Tahun 2006, George Moll dari National Institute of Health itu juga menjelaskan tentang teori disebut dengan helper high. Jadi ternyata memberi itu bisa meningkatkan hormon dalam otak yang disebut dengan endorfin dan dopamin, Pak. Betul sekali, Pak. Ini saya pernah bahas. Betul. Ini ilmiah. Saya setuju itu. Dan kemudian juga dijelaskan oleh ini, Pak. Oleh yang disebut dengan Stephanie Post itu melakukan penelitian. Ini lembaga penelitian internasional. Dimuat dalam bukunya Why Good Things Happen to Good People. Ternyata kesimpulannya, berbagi itu kepada sesama dapat meningkatkan kesehatan bagi penderita yang kronis. Jadi dasar kami, kenapa sih mental berkelimpahan? Kenapa Pak Ferry bisa ngomong seperti itu? Karena dasarnya spiritual dan dasarnya juga ilmiah, Pak Sanyet. Luar biasa. Dan ini juga kalau dalam cerita buku ini, dalam babnya 3 serangkai yang menceritakan inspirasi para direktur kami, Pak. Ada direktur kami namanya Pak Edi Santoso. Dijelaskan dalam buku ini bahwa Pak Edi itu dulu adalah hanya seorang kurir, Pak. Jadi Pak Edi itu masuk JNE sebagai kurir, bukan owner. Tapi ternyata diceritakan Pak Edi itu dari mulai dia kurir, Pak. Sampai direktur sekarang. Itu dari mulai nyantunin anak yatim 1, gajinya nambah 2, naik jabatan nambah lagi. Sekarang tidak kurang dari 200 yang Pak Edi santuni karena beliau punya pesantren yatim piatu yang digratiskan di Jawa, Pak. Ketika beliau jadi direktur. Itu kami betul-betul inspirasi. Seorang Pak Edi Santoso, direktur operasional JNE, awalnya dari seorang kurir, Pak, karena rajin menyantuni anak yatim. Nah, jadi itulah nilai-nilai mental kelimpahan, Pak, baik secara spiritual maupun ilmiah yang kami yakini. Betul. Sehingga betul-betul ini mendorong kami akan menjaga budaya ini. Betul. Nah, demikian, Pak, saya. Luar biasa. Mental berkelimpahan bisa dideskripsikan secara singkat adalah, simpelnya adalah memberi tidak mengurangi. Iya. Ya. Jadi sahabat Tribuners, jangan takut untuk memberi, karena begitu Anda memberi, ya ini sudah banyak contohnya. Di JNE juga luar biasa, dari kurir menjadi direktur karena ada semacam keinginan memberi dan mendapatkan berkah yang kita tidak tahu dari mana berkahnya itu, dan terus akan diberikan hal-hal yang baik. Dan kemudian dari memberi membuat mental kita akan menjadi berkelimpahan, tidak merasa kurang. Nah, selalu membantu banyak orang. Dan memang penelitian yang disampaikan Pak Fikri itu oleh satu orang peneliti itu memang ya beberapa belakang ini saya sering mengevaluasi, mempelajari tentang mindset atau mind technology ya. Jadi kalau memberi, ada memang benar itu dikatakan adalah ada hormon kebahagiaannya, endorfin dan dopamin. Jadi sahabat Tribuners yang ingin sehat, yang ingin semangat, lebih produktif, silakan selalu memiliki mental berkelimpahan. Memberilah sebanyak mungkin yang berarti kepada masyarakat, maka hidup Anda akan penuh dengan berkah dan diberikan kesehatan yang prima, sehingga Anda akan menjadi lebih produktif dan profesional, maupun bisnis Anda akan dipastikan akan meningkat juga ya. Nah, sahabat Tribuners, berbicara memberi, pagi hari ini JNE juga akan memberikan voucher belanja ya kepada 3 pertanyaan terbaik. Silakan bertanya ya sahabat Tribuners, silakan bertanya di Facebook Tribun Medan pada saat live sekarang ini. 3 pertanyaan terbaik akan diberikan voucher. Selalu memberi ya Pak ya, dimanapun berada. Luar biasa. Silakan. Oke, nah ini saya ingin menarik atau menggali lebih awal. Keikhlasan memberi, berbagi dan menyantuni yang saya lihat ada menjadi nilai-nilai perusahaan. Itu prinsipnya sudah dari awal perusahaan itu berdiri, atau mungkin seiring dengan berkembangnya perusahaan barulah mendapatkan pola seperti itu, Pak?
Silakan Ya, Pak Fikri. jadi bicara nilai Karena ini mungkin Pak, bisa sangat Pak Sanjaya, dalam dan jauh sekali. dalam buku ini di halaman 128 tentang judulnya Amanah Pendiri. Pendiri kami adalah Bapak almarhum Haji Suprapto Suparno. Beliau meninggal dunia tahun 2015 dan hari ini Bapak Muhammad Feryadi sebagai generasi kedua, alhamdulillah ya, memimpin dan mempertahankan nilai-nilai ini. Dalam buku ini jelaskan Pak, dan kami semua tahu bahwa JNE itu didirikan tahun 1990 ya, di sebuah yayasan yatim piatu Pak. Jadi didirikannya juga, diresmikannya juga pada saat itu di Yayasan Yatim Piatu dan Tunanetra, bertempat di Kampung Makassar di Jakarta. Nah, ada satu hal yang memang Pak Prapto itu memesankan, singkat saja, dan ini yang menjadi landasan Pak. Jadi kalau ditanya apa sih landasannya, amanah Pak Prapto. Jadi ini mohon izin Pak Sanjaya, Tribuners, kebetulan Pak Prapto adalah Muslim, sehingga Pak Prapto tentu hanya hafal kitab sucinya sebagai seorang Muslim. Direktur kami juga namanya Pak Chandra Vireta. Beliau adalah seorang Katolik, ya, dan beliau juga selalu menyampaikan pesan-pesannya tentu dengan kitab sucinya beliau. Nah, tapi yang kalau saya sebagai pahami sebagai seorang kaum Muslim, JNE itu, Pak Prapto itu berpesan hanya satu, yaitu dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Ma'un 1-7. Kalau dilihat apa sih isinya? Isinya adalah bahwa JNE itu, karyawan-karyawan JNE, para pemimpin JNE, para agen JNE, para mitra JNE, jangan menjadi pendusta agama kalian. Siapa pendusta agama itu? Yaitu yang menghardik anak-anak yatim. Artinya apa? Ada anak yatim, dihardik, dibiarkan, nggak diurus. Yang kedua, jangan akhirnya kita semuanya JNE itu tidak menjadi pendorong untuk memberi makan fakir dan miskin. Jadi itu aja yang menjadi pesan dari pendiri yang menyelandasan Pak. Jadi kalau ditanya apakah dari dulu, betul sekali. Memang inilah amanah Pak Prapto, sehingga model bisnis kami apapun yang terjadi tidak akan pernah berubah, karena itu menjadi sebuah wasiat, ya, wasiat dari Bapak almarhum Haji Suparno. Begitu Pak Tribuners, Pak Sanjaya. Luar biasa. Jadi memang nilai-nilai memberi ini sudah dari awal. Dari awal. Dari fathers Dari itu awal. sudah ada nilai-nilai kebaikan ini. Dan sahabat Tribuners, percayalah, sekali lagi saya yakinkan sahabat Tribuners, percayalah. Jika kita melakukan hal yang benar, hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan orang banyak, kita ikhlas memberi. Pendapatan melalui perusahaan kita ikhlas memberi. Itu banyak perusahaan yang melakukan CSR dan sebagainya. Tidak akan mengurangi. Maka banyak perusahaan menjadi besar sekali. Ya. Kita bisa lihat, bukan hanya di Indonesia ya. Di internasional, Warren Buffett dan Bill Gates, mereka ada foundation yang mendonasikan hampir sebagian besar kekayaannya untuk menolong banyak masyarakat di dunia. Ini artinya apa? Sharing of happiness. Berbagi itu adalah tidak mengurangi, malah menjadi berkah. Ya. Jadi jangan ragu-ragu, sahabat Tribuners, lakukanlah hal yang baik dimanapun Anda berada. Sebagai karyawan, profesional, pebisnis, lakukan hal yang baik, maka Anda akan diberikan jalan yang lempang dan lancar ke depannya. Nah, ini Pak Fikri. Ya. Ada saya mengutip dari buku kutipan dari Bapak Muhammad Feryadi ya. Ya. Karyawan itu bukan bekerja untuk saya, tetapi bekerja bersama saya untuk mewujudkan impian bersama. Sungguh pemimpin yang hebat dan mampu memotivasi karyawannya. Kalau saya melihat ini kata ini maknanya dalam sekali. Artinya perusahaan ini bukan full milik saya, tapi saya ada karena kita bersama mewujudkan cita-cita JNE seperti itu. Kalau Pak Fikri melihatnya sebagai apa? Itu adalah kalau saya menilai adalah sebuah motivator yang sangat luar biasa. Motivasi yang sangat luar biasa. Jadi yang kami rasakan, betul. Dulu sebelum 2015 kita menganut istilah Human Resource Development, Pak Sanjaya. Yes. Kita tahu ya, dari JNE juga masih kalimatnya HRD gitu ya. Yeah. Nah, JNE sadar bahwa karyawan harus dibangun. Nah, 2015 JNE bertransformasi tuh. Istilahnya bukan lagi HRD waktu itu. Istilahnya menjadi Human Capital. Oh, berarti JNE sudah
kembali meningkatkan ya tingkat kesadarannya terhadap human capital. Di mana human capital itu berarti karyawan adalah aset. Nah, JNE sudah semakin peduli dengan karyawan, bahwa karyawan itu adalah aset, bukan human resource saja, bukan resources yang harus dijaga, dirawat, jangan sampai hilang. Nah, sebenarnya konsep-konsep itu sudah lama JNE lakukan, bukan hanya sekedar aset bahkan Pak Sanyet, karena kami punya karyawan itu dia punya hak 10% dari keuntungan gitu ya, yang setiap tahun dibagikan sama karyawan, Pak. Itu tertuang dalam akte pendirian. Nah, jadi di akte pendirian PT kami itu tertuang, itu amanah Pak Prapto. Harus tetap muncul 10% itu untuk karyawan, Pak. Artinya apa? Berarti karyawan dianggap sebagai shareholder gitu kan. Kalau dunia bisnis kan pasalnya kita tahu bahwa ada stakeholder, ada shareholder. Betul. Ya, banyak perusahaan yang menganggap karyawan itu hanya stakeholder. Dia bukan shareholder. Karena shareholder bagi perusahaan terbatas seperti kami adalah hanya owner, komisaris yang dia diputuskan dalam RUPS. Nah, di JNE kami menganggap karyawan adalah shareholder, Pak. Salah satu buktinya adalah karyawan itu dituliskan dalam akte punya hak 10% dari profit. Dan memang pada implementasinya pun kami terus-menerus menyampaikan bahwa visi misi ini milik kita. Jadi perusahaan ini milik kita. Sehingga yang disebut Pak Ferry adalah memang karyawan bukan hanya sekedar bekerja, tapi bersama-sama kita untuk menggapai mimpi-mimpinya. Jadi itulah maknanya, Pak. Sehingga kami pun merasakan betul, kami betul-betul dianggap sebagai seorang shareholder, bukan stakeholder, Pak. Energinya lebih besar ya, Betul, Pak? energinya lebih besar. Akhirnya kami punya rasa memiliki yang luar biasa, Pak. Sense of belonging-nya, Gitu. rasa memilikinya Ya. besar sekali, dan membuat seluruh tim di dalam perusahaan itu memaksimalkan untuk memajukan perusahaannya. Betul, Pak. Ini kalau misalnya pada saat situasi tertentu, apakah manajemen memberikan kesempatan untuk memberikan kritik saran, Pak? Oh ya, kami khususnya di Medan juga, Pak. Ini kebetulan kita sedang menyusun strategi 2022, Pak. Kami memang sudah membiasakan. Dari mulai menyusun target, menyusun analisis SWOT, sampai menyusun inisiatif dan inovasi, Pak Sanyet, itu kami harus libatkan seluruh karyawan. Ya, jadi bukan hanya sekedar karyawan harus memberikan kotak saran, tidak. Justru kami membuka budaya, karyawan dilibatkan dalam strategi. Justru Bapak Ibu, para tribuners, para pengusaha, dengan melibatkan karyawan dalam strategik, ya, itu membuat karyawan merasa memiliki. Jadi merasa memiliki itu bukan hanya sekedar, oh kamu dapat sahamnya, tidak. Justru engagement itu muncul ketika mereka terlibat dalam strategi. Dan sadarlah Bapak Ibu, tribuners semuanya, bisnis hari ini di tengah kompetisi tantangan tidak akan bisa kita berpikir sendiri. Kita harus melibatkan seluruh karyawan kita. Karena mereka lah yang paling mengetahui kebutuhan customer di lapangan, Pak. Bukan saya, Pak. Karena perubahan Para itu kurir cepat yang sekali. tahu, Pak, Betul. bagaimana kebutuhan customer. Para sales counter yang di depan yang tahu. Jadi begitu Pak Sanyet. Betul. Nah, ini pertanyaan agak pribadi ya, Pak. Ya. Kalau Bapak sendiri, Pak Fikri, ingin mengabdi di JNE sampai seperti apa? Ya, Pak Sanyet, saya ini kan ini menarik. ya, menarik ya. Oke. Jadi istri saya mudah-mudahan lihat ini. Jadi saya di JNE, Pak, setia. Jadi sejak lulus kuliah saya masuk JNE. Saya saat lulus kuliah di IPB, saya langsung masuk JNE, Pak. Saya dulu sebagai staf juga operasional, ya, dan sebagainya, pick up barang dan sebagainya. Sudah 12 tahun di JNE. Nah, kenapa saya bisa bertahan, Pak? Katanya teori itu, Pak, kalau bakat ketemu minat namanya passion. Passion, benar. Kalau orang sudah passionnya, luar biasa. Saya bukan hanya passion, Pak. Ketika visi misi perusahaan, ketemu visi misi pribadi saya, ketemu, Pak, cocok. Nah, itu bukan lagi passion, Pak, kenikmatan. Jadi saya nikmat bekerja di JNE, kenapa? Totalitas ya. Visi saya sama dengan visi JNE.
nilai-nilai JNE yang berbagi, memberi, menyantuni sama dengan visi saya, sehingga nikmat, Pak. Ya memang namanya kerja nggak ada yang mudah, Pak, ya, banyak tantangan. Betul. Tapi ketika kenikmatan, kesamaan visi, bukan hanya passion, itu menjadi. Jadi kalau ditanya, saya dalam target hidup saya bersama istri saya, insya Allah kalau JNE masih mempercayakan sama saya bekerja, ya saya tidak akan pernah keluar dari JNE, Pak, sampai pensiun, Pak. Luar biasa, Pak Fikri. Ya, selama tadi nilai-nilai JNE masih sesuai dengan nilai-nilai visi misi saya, Pak. Amin ya. Iya. Mudah-mudahan ini inline terus, dan saat ini totalitas dari saya bisa merasakan dan melihat energi dari timnya Jen ini luar biasa. Bersatu padu bersama perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, customer maupun di seluruh stakeholder. Nah, ini ada pertanyaan, Pak, dari Pak Rido Ramatsa. Harganya sekitar berapa nih ya, Mas, di kantor JNE untuk bukunya, Pak? Bukunya ya. Oke, Mas Rido, makasih ya. Berarti sudah mau baca nih. Nah, khusus Mas Rido, karena udah nanya begitu, nanti dikirim gratis. Luar biasa. Okay. Nanti alamatnya tolong ya kasih tahu Tribun ya. Oke, tapi alamatnya bisa di DM ke. Nanti dikirim pakai kurir kita ya. Oke, jadi Mas Rido. Nah, nanti ya di DM ya. Boleh. Okay. Nah, kalau harga memang bisa dilihat, bisa dibeli di Gramedia, Pak. Oke. Bisa di Gramedia, itu harga publisnya 140.000. 140.000. Nah, jadi selain di Gramedia juga ada di toko-toko resmi JNE, di marketplace, Pak. Di Shopee juga ada. Jadi tidak hanya di Gramedia terdekat, tapi juga bisa pesan di toko JNE di Shopee. Silakan beli bukunya. Tapi untuk Mas Rido, nah gratis. Kita kirim langsung ke alamat ya. Nanti di DM ke Tribun. Selamat Mas Rido ya. Ya. Semoga nanti buku ini bermanfaat bagi Mas Rido dan sahabat Tribuners. Mari ya baca buku yang ditulis oleh Kang Maman ini. Ya, luar biasa. Saya percaya ini akan memberikan inspirasi yang luar biasa, membuat kita mental berkelimpahan, berbagi, energi kita akan semakin baik. Dan mudah-mudahan bisa sesukses JNE yang dari 8 orang menjadi 40.000 karyawan seperti ini ya. Kita cuma mendapatkan energi sebagian aja udah luar biasa. Kalau seluruh banyak yang membaca, saya yakin vibransi positif akan memajukan kita bersama. Oke. Nah, ini tidak terasa, Pak. Ya, hampir 1 jam. Ini kesimpulannya, Pak, untuk sahabat Tribuners ya. Kalau saya melihat yang pertama, berbagi itu tidak mengurangi ya, Pak ya. Maka berbagi itu adalah akan membuat kita semakin happy karena secara agama, seluruh agama mengajarkan kita untuk berbagi. Berbagi adalah sebuah hal-hal yang bagus, yang nilai-nilai positif yang ditanamkan. Kemudian yang kedua, berbagi dapat secara saintis itu adalah memberikan kita hormon kebahagiaan, dopamin dan endorfin ya. Percayalah sahabat Tribuners, energi yang positif dari hormon yang positif akan membuat kita semakin kuat dan kita akan semakin produktif, lakukan hal-hal baik lagi, akan mendapatkan berkah dan kelancaran dimanapun kita berada. Nah, itu yang saya tangkap. Dan kemudian nilai-nilai ini bukan hanya di pribadi, tetapi sudah mengakar menjadi nilai-nilai di seluruh, baik itu di cabang maupun di pusat, dan itu juga adalah amanah dari funding fathers pendirinya dari JNE. Nah, ini adalah hal yang luar biasa. Sekali lagi adalah value kebaikan yang harus kita sharingkan kita bersama. Sesuai dengan di awal pembicaraan kita, sharing itu adalah supaya kita memberikan contoh, mempengaruhi dalam arti kata positif ya. Kalau semua orang mempengaruhi dalam arti kata positif, memberikan hal yang baik, saya percaya kita akan menjadi sangat kuat sekali ke depannya. Dari Pak Fikri, untuk sahabat Tribuners penutup, silakan Pak. Ya, untuk Tribuners semuanya, ya, tadi betul ya bahwa semua kita adalah tentu punya agama. Dan agama kita semuanya mengajarkan kebaikan, maka jadikanlah bisnis kita, aktivitas kita, bekerja kita adalah tidak lepas dari untuk mencapai visi misi kita. Visi misi setiap manusia yang percaya pada Tuhan adalah tidak lain untuk mengabdi kepada Tuhan kita. Sehingga jadikanlah aktivitas kita
bisnis kita menjadi jalan pengabdian kita pada Tuhan. Ya, itulah makna sebenarnya buku ini, itulah makna Connecting Happiness, menjadi sebuah semangat. Ya, para Tribuners juga bisa melihat semangat saya. Ya, sebenarnya saya juga karyawan di JNE, gitu ya. Tapi bagaimana rasa memiliki saya pada JNE? Itulah yang JNE ajarkan, karena saya bekerja bukan untuk bos saya, bukan untuk perusahaan saya. Tadi kata Pak Feryadi, saya bekerja untuk menggapai visi misi saya bekerja untuk pengabdian pada Tuhan sebagai hamba. Demikian Pak Sanjat Tribuners. Terima kasih Pak Fikri. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin, ya. Pak Sanjat, sama-sama. Dan kita doakan bersama, JNE adalah kebanggaan kita, perusahaan yang menjadi perusahaan yang besar Ya. dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Amin. Senantiasa maju dan berkembang, memberikan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia, customer juga seluruh stakeholder, dan selalu berbagi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Thank you Pak Fikri Terima atas kasih. waktu dan Terima kasih Tribun. ketersediaan untuk sharing bersama sahabat Tribuners. Thank you Ya, Pak Fikri. thank you, Pak. Ya, sampai jumpa di episode inspirasi bisnis yang selanjutnya yang selalu menarik untuk sahabat Tribuners. Sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Thank you.